Halo teman-teman pecinta Anthurium dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channelnya Cak Marlan. Di edisi siang hari ini Cak Lan mau berbagi informasi, mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah komen di videonya Cak Lan. Kemarin ada yang nanya, merawat Anthurium Gemani variegata itu kok susah sekali ya, punya saya kok banyak daunnya kuning, terus ada yang mati. Itu penyebabnya apa kira-kira? Nah, itu kemarin pertanyaannya begitu. Jadi sebenarnya ini juga Anthurium saya, ini saya rawat dari kecil. Ini udah gede seperti ini. Sebenarnya merawat Anthurium itu enggak susah juga sih. Gampang-gampang susah sih. Cuman maksudnya dibutuhkan untuk ketelitian, dibutuhkan untuk kesabaran dalam arti perawatannya. Contohnya seperti ini. Nih, bisa ditunjukkan. Nih. Ini adalah variegata EK36. Ini daun separuhnya udah putih. Ini udah ada yang variegatanya cukup bagus ini, teman-teman. Ini bisa dikatakan ini variegata yang lumayan berhasil. Ini bagus. Nah, perawatannya gimana sih sebenarnya? Nyiraminya nggak harus tiap hari. Ada yang nyiraminya itu pagi, sore, siang disiramin. Justru itu kebanyakan air, karena Anthurium Gemani itu tidak membutuhkan banyaknya air, tapi kestabilan air di dalam pot ini. Nah, jadi pertama itu adalah soal penyiraman. Penyiraman itu jangan pagi, siang, sore disirami tiap hari begitu. Ini saya siraminya 3 hari sekali, teman-teman. Nih. Nah, saya mau ambil contoh yang saya biarkan selama 1 minggu itu dan kena air hujan terus karena lupa nggak saya masukkan. Ini yang dua. Ini adalah koptik. Ini kenapa harus ini yang daun pertamanya gede tapi ini kecil? Kira-kira kenapa coba? Penyebabnya satu, karena kebanyakan air mengakibatkan akar busuk di dalam pot ini. Jadi kalau akarnya busuk, sudah pasti ada tanda-tandanya adalah ketika keluar daun baru, daunnya itu kayak mengkeret atau semakin kecil. Bukan mengecil, awalnya besar jadi kecil, bukan, tapi daun yang baru muncul itu pasti akan semakin lebih kecil. Nah, ketika seperti itu, saran saya bongkar dulu yang busuk. Ini akar yang busuk seperti ini. Ini akar busuk. Ini akar busuk. Nah, itu dipotongin semua. Jadi kemarin ini juga habis saya potongin. Akar-akarnya ini yang busuk ini saya potongin, dan ini sudah mulai keluar akarnya lagi nih. Nah, ketika keluar akarnya ini sudah mulai tumbuh, nanti akan keluar daunnya, tunasnya udah mulai muncul. Nah, itu teman-teman. Jadi saran saya nyiraminya 3 hari sekali aja itu sudah cukup, dan jangan kena sinar matahari seharian full juga sih. Jadi kalau saran saya kena sinar mataharinya itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi aja. Selebihnya udah nggak usah lah gitu. Jadi kenapa banyak yang daunnya kuning? Satu, itu karena akarnya busuk. Kedua, itu penyebabnya kebanyakan air. Dan ketiga, itu adalah kenapa daunnya kuning, itu juga kena sinar matahari berlebihan, akibatnya itu daunnya gosong. Sebenarnya Anthurium ini cuman cahaya aja, nggak harus langsung kena sinar matahari, itu sudah bagus banget. Contohnya seperti ini. Ini medianya saya menggunakan pakis, dan ini ada campuran sekam bakar. Terus ini ada jambal yang bekas nempel di pohon itu. Ini saya gabung, dan ini terima kasih. Ini udah mulai lumayan bagus, tapi sebenarnya ini secara komposisi kurang pas sih. Ini harusnya
daunnya bisa begini. Ini harus dibenahin juga. Ini kelihatan ya, varigatanya ini luar biasa banget. Ini sebenarnya kemarin udah ditawar 1 juta, tapi belum, karena sangat bagus banget, jadi agak nggak rela sih untuk misalnya mau kita lepas gitu, soalnya ini bentar lagi udah gede gitu ya. Nah ini juga mangkok ini seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, mangkok daunnya nyetuk begini ya kan. Nah apakah ini nanti mau jadi varigata atau ini nggak tahu, ini soalnya ini ada yang ini kuning, tapi ini nggak tahu apakah ini karena varigata atau bukan, kurang tahu juga. Jadi ini lupa sih kemarin itu apa namanya splitannya dari dari varigata atau bukan, saya tuh lupa gitu. Nah kadang itu bisa menunjukkan varigata atau bukan itu nggak langsung dari kecil itu langsung muncul, ada juga yang enggak gitu. Contohnya seperti ini. Ini daun 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu belum menunjukkan varigata. Tapi daun yang ke-5, daun yang ke-6 ini. Daun yang ke-6 ini sudah menunjukkan ini varigata. Karena ini adalah anakan dari Cobra Batik. Dari Cobra Batik, tapi waktu itu harusnya segini sudah dijual, tapi belum muncul varigatanya, itu belum saya jual. Kalau ini biasanya varigata segini, ini 300.000. Ini koptik ya teman-teman, Cobra Batik, dan ini nunggu muncul varigatanya. Kalau udah varigata muncul baru siap dijual itu. Karena saya menjual itu kalau kualitasnya jelek ya saya ngomong jelek, kualitasnya bagus saya ngomong bagus gitu. Dan perawatannya pun juga saya sampaikan bahwa kalau seandainya teman-teman mau beli yang ini, ya itu nanti teman-teman kasihan nanti merawatnya, karena ini belum jadi. Kalau sudah jadi baru saya jual. Terus mana lagi ya yang sangat kecil banget, ada di sana sih. Kalau ini adalah splitan dari Tornado. Ini sudah muncul, tapi ini kayaknya mau ada 2 tunas ini yang akan muncul nih. Nah, apakah ini jadi rumpun atau gimana, kurang tahu juga, nanti kita lihat ya perkembangannya, jadi rumpun atau enggak. Nah, ini medianya menggunakan sekam bakar nih teman-teman, dicampur sama pakis. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, kalau misalnya mau tanya soal anthurium atau misalnya mau dibuatkan tutorial tentang perawatan anthurium atau misalnya pergantian media juga boleh, silahkan komen di video berikut ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya Cak Marlan dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan update dari channelnya Cak Marlan. Oke, itu aja info dari Cak Marlan. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung. Silahkan komen, nanti akan saya buatkan tutorial videonya. Karena kemarin itu di video sebelumnya saya membuat tutorial caranya split bonggol, itu ukurannya seberapa, itu sudah ada di video sebelumnya. Tutorial tentang apa split bonggol, sampai tunasnya berapa, numbuhnya berapa lama, itu juga sudah saya buatkan tutorialnya. Untuk pergantian media sebenarnya juga sudah saya bikinkan tutorialnya di channelnya Cak Marlan ini. Tapi kalau seandainya kurang jelas, nanti akan saya buatkan tutorial lagi. Dan teman-teman misalnya ada request mau dibikinkan tutorial video tentang apa, silahkan komen di video ini. Oke, itu aja, terima kasih, salam dari Cak Lan. Selamat menanam, mudah-mudahan berhasil seperti ini dan nanti gedenya seperti ini. Mantap kan? Ini gede seperti ini. Oke, terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe channelnya Cak Marlan. Thank you.